Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa salliman tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Selain bertakwa, Allah memerintahkan kita pula untuk berakhlak mulia kepada sesama dengan menjalankan kebaikan dan ketaatan. Itulah bentuk daripada syukur kita kepada Sang Khalik Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tanpa ketaatan seorang tidak disebut bersyukur. Walaupun dia memiliki harta yang melimpah dan berbagai nikmat yang lain di tangannya, tapi dia tidak pernah taat, tidak pernah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah menjauhi segala larangan. Mereka tetap mengerjakan. Ini bukan namanya orang yang bersyukur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perintah takwa ini yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Di dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Lalu apa bentuk takwa yang sebenarnya? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam tafsir oleh Ibnu Katsir dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata mengenai takwa, la yattaqiyal abdullah haqqa tuqatihi hatta yaghzulu min lisanihi. Tidak seorang itu disebut bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah sampai ia menjaga lisannya. Jadi orang yang bertakwa tidak hanya dia mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi orang yang bertakwa juga bisa menjaga lisannya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu siapa yang akan perlu diingat bahwa ada dua hal yang membuat orang itu masuk ke dalam surganya Allah, yaitu adalah
takwa dan akhlak yang mulia. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ketika itu Rasulullah ditanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasul jannata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan orang itu ke dalam surga, gitu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasun nar faqala, maka Rasulullah juga ditanya perkara apa saja yang paling banyak memasukkan orang itu ke dalam neraka. Faqala al-fammu wal farju. Rasulullah bersabda, yaitu orang disebabkan karena mulutnya tidak bisa menjaga mulutnya dan tidak bisa menjaga kemaluannya. Dua perkara ini. Perkara yang pertama, orang yang memudahkan masuk surga adalah takwa dan husnul khuluq, dan perkara yang memudahkan orang masuk ke dalam neraka adalah perkara lisan dan farji, yaitu kemaluan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa itu takwa? Takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti, yaitu suatu penghalang. Sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah satu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan Allah, dari siksa Allah. Otomatis orang yang bertakwa itu tidak akan dimurkai oleh Allah dan tidak akan disiksa oleh Allah. Namun takwa yang sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, ya, juga meninggalkan perkara syubhat yang tidak jelas hukumnya, yang masih abu-abu, tinggalkan. Juga mengerjakan perkara sunnah, jangan menyepelekan perkara-perkara sunnah. Lalu juga meninggalkan perkara yang dianggap makruh. Perbuatan makruh ini padahal tidak diharamkan, tapi bagi orang yang sempurna takwanya, makruh pun ditinggalkan, karena perkara makruh ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kata Ibnu Rajab bahwa takwa yang sempurna seperti itu. Lalu Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, beliau berkata adalah ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkaru fala yunsa wa ayyuskara fala yukaffar. Maksudnya adalah Allah itu ditaati, ya. Yu'ta fala yu'sa, jangan dimaksiati, ya. Jangan dimaksiati. Wa yudhkaru fala yunsa, Allah itu terus diingat, ya, tidak dilupakan. Dimanapun kita berada, kita harus mengingat Allah. Wa ayyuskara fala yukaffar, dan nikmat Allah itu disyukuri, tidak diingkari. Merasa pandai, ya, merasa lebih hebat, semua ini karena kehebatannya, seperti apa yang dikatakan Qarun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu
Apa itu akhlak yang baik? Karena tidak cukup hanya takwa saja yang memudahkan kita untuk masuk surga. Ada satu hal lagi, yaitu akhlak yang baik. Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik ini termasuk dari bagian takwa. Ya, akhlak disebut secara bersendirian, ya, karena ingin ditujukan bahwa begitu pentingnya akhlak. Gitu. Sebab banyak yang menyangka bahwa orang yang takwa itu hanya menunaikan kewajiban Allah tanpa memperhatikan hak-hak sesama. Itu keliru. Cukup hanya beribadah untuk sendiri, sedekah dan sebagainya. Tidak cukup, ya. Tapi kita harus memperhatikan beberapa hal tentang husnul khuluq. Bahkan Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik ini sebagai tanda daripada sempurnanya iman. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi sangat berkaitan. Jadi kalau orang-orang yang mengatakan beriman, harusnya akhlaknya baik. Orang yang bertakwa harusnya akhlaknya kepada sesama juga baik. Lalu bentuk akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa? Akhlak yang baik atau husnul khuluq, ya, ditafsirkan oleh para ulama terdahulu, ya, menyebutkan beberapa contoh. Di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah mengatakan bahwa husnul khuluq al-karamu wa badlatu wal ihtimal. Yang dinamakan akhlak yang baik adalah ramah orangnya, dermawan, dan bisa menahan amarah, tidak gampang marah. Ini kata Hasan Asbari. Orang yang punya akhlak baik, mereka selalu ramah. Ketemu dengan saudara seiman ramah, dermawan, dan tidak gampang marah. Lalu ulama Asy-Sya'bi berkata bahwa akhlak yang baik ini adalah al-badlatu wal atiyatu wa bisrul hasan wa kana Sya'bi kadzalik. Yaitu yang dinamakan akhlak yang baik adalah bersikap dermawan, suka memberi, dan memberi kegembiraan pada orang lain. Kalau orang Jogja itu bilangnya nggawe seneng wong liya. Tapi bukan berarti yang berbau maksiat nanti membuat senang, ya, disetelkan pesta musik dan sebagainya, itu tidak benar. Itu berbau maksiat. Dia harus sesuai dengan syar'i. Contoh misalnya membantu dia kesusahan dan sebagainya, memberikan solusi, dan sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih di dalam akhlak yang baik, Imam Ahmad berkata, husnul khuluq alla ta'daba wa la tahtadda. Wa anhu annahu qala husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas. Akhlak yang baik adalah tidak mudah marah, cepat naik darah. Beliau berkata juga bahwa akhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia yang lain. Ini kadang-kadang di jalan, ya, terjadi gesekan, ya, ratingnya kanan ternyata beloknya kiri. Nah, ini membuat kita marah. Orang yang punya akhlak baik tentu tidak hanya cukup istighfar, astagfirullah. Itu. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu ada ulama salaf juga mengatakan, Ishaq bin Rahuyah, dia mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah huwa bastul wajhi
wa alla tahdha, yaitu akhlak yang baik adalah bermuka manis dan tidak gampang marah. Hampir sama, semua ulama rata-rata seperti itu. Itulah di antara beberapa pendapat definisi tentang akhlak yang baik ya. Mudah-mudahan kita bisa memasuki surganya Allah dengan mudah, yaitu dengan modal takwa dan husnul khuluq. Demikianlah khutbah pertama. Semoga kita bisa memiliki ketawaan dan akhlak yang baik dan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisa ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi kursihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna allaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min yaqini ma tuhawwinu bi alaina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana ala man dhalamna wansurna ala man ta'ana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamuna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma aqsina aqibatana fi umuri kulliha wajirna min khisyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fi salahum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su wal mufsidin wa qarib ilayhim ahlil khair wan nasihina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.